Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wadan Rama Saputra, kuliah di Universitas Muhammadiyah Ponorogo, jurusan Teknik Mesin 4B. Di sini saya akan presentasi tentang rencana usaha saya untuk melengkapi tugas dari mata kuliah Entrepreneurship. Kami membuka suatu konsep bisnis las aluminium ini guna untuk membuka peluang usaha bagi khususnya pelajar yang lulusan pendidikan teknik mesin dan juga untuk membantu masyarakat guna untuk membuat barang kebutuhan sehari-hari yang berhubungan dengan aluminium. Selanjutnya, tujuan dari usaha yang saya buat yaitu 1. Membuka lapangan pekerjaan bagi pelajar dan masyarakat yang belum bekerja untuk mengurangi angka pengangguran di masyarakat. 2. Membantu masyarakat untuk membuat alat-alat kebutuhan sehari-hari. 3. Mencari keuntungan yang besar dari usaha ini. Selanjutnya, ada 3 aspek pemasaran, yaitu yang pertama segmentasi, kedua positioning, 3 targeting. Segmentasi, mengajak ataupun memberitahu kepada seluruh masyarakat dalam menggunakan produk bahan dari aluminium yang lebih praktis dan tahan lama dibandingkan bahan lainnya. Positioning, menciptakan produk yang berkualitas dan baik bagi konsumen dengan harga yang begitu bersahabat. Kemudian targeting, memberikan tempat untuk seluruh masyarakat untuk melayani dalam pembuatan alat kebutuhan sehari-hari. Selanjutnya, analisa SWOT. Apa itu SWOT? S yaitu strength, kekuatan. W weakness, kelemahan. O opportunity, peluang. Dan T threat, ancaman. Strength atau kekuatan yaitu memberikan pelayanan yang baik dan sangat nyaman bagi konsumen dengan memperlihatkan produk yang berkualitas dan menarik. Ya, ini agar konsumen dalam membeli produk kita bisa lebih percaya, bisa yakin, dan jadi untuk membeli produk dari kita. Selanjutnya weakness atau kelemahan. Dalam menutupi kekurangan dari produk kita, yaitu dengan memberikan pelayanan yang cepat dan baik dan juga memberikan jaminan produk yang sangat berkualitas. Ya, pada intinya untuk menutupi kekurangan dari produk kita atau dari pembuatan, kita melayani konsumen yang dengan sangat baik dan cepat dan memberikan jaminan produk itu akan bertahan lama dan sangat berkualitas. Selanjutnya, opportunity atau peluang. Semakin banyaknya minat masyarakat dengan barang-barang berbahan aluminium, maka akan memberikan keuntungan untuk menarik konsumen sebanyak mungkin dan mendapat keuntungan yang begitu besar. Selanjutnya, threat atau ancaman. Semakin banyak usaha las aluminium yang dibuka di masyarakat, maka kita juga harus bisa bersaing dalam usaha ini dengan cara membuat produk dengan baik dan berkualitas dan juga menjamin produk itu tahan lama. Jadi kita dalam membuat produk ini memperhatikan kualitas betul bahan yang digunakan, alat lasnya pada saat pengelasan, dan hasil akhir dari produk itu. Selanjutnya, analisa 4P. Apa itu 4P? Yang pertama, produk atau barang. Kedua, price, harga. Ketiga, promotion, promosi. Dan yang keempat, place, tempat pemasaran. Produk.
Usaha saya melayani pembuatan pertama dekorasi rumah berbahan aluminium, kedua menjual meja, tempat jemuran, kursi dan sebagainya. Ya seperti meja dan lain-lain yang berbahan aluminium. Ketiga, rangka rumah berbahan aluminium. Pada rangka rumah ini yaitu kita lebih memodernkan rangka rumah itu dibuat dengan bahan aluminium yang kuat dan tahan lama dibandingkan kayu yang mudah keropos atau biasanya cepat sarang rayap juga itu. Maka di sini kita melayani pembuatan rangka rumah berbahan aluminium agar bisa tahan lama. Price atau harga. Ya, di sini dalam harga jual produk kita sangat bersahabat. Ya, untuk mau memesan produk, untuk soal harga bisa dibicarakan. Kedua, bisa nego di awal pemesanan. Seperti saya akan mematok harga untuk sebuah produk yang akan dibuat. Jika Anda rasa itu harga jualnya terlalu tinggi atau harganya terlalu tinggi, Anda bisa nego di awal pemesanan, kita bicarakan dan kita dealkan. Ketiga, harga spesial pada pembeli langganan. Ya, untuk pembeli langganan seperti pesan meja berapa buah gitu, kita ada harga spesial untuk itu. Selanjutnya untuk promosi. Untuk promosi kita yang pertama memasang banner di pinggir jalan sekitar wilayah kabupaten, ya di sekitar kabupaten dulu, agar orang-orang sekitar wilayah tersebut tahu kalau ada usaha las aluminium kita. Dan kedua, menyebarkan iklan baik melalui brosur dan media elektronik. Ya, kita akan membuat brosur dan disebar di seluruh wilayah kabupaten, dan kita akan menyebar lewat media elektronik seperti sosial media itu agar orang-orang tahu kita membuka usaha las aluminium. Ketiga, menyebarkan berita kepada teman-teman dekat dalam pembukaan usaha ini agar teman-teman dekat kita bisa mempromosikan ke teman-temannya juga. Keempat, memasang iklan di depan tempat kerja agar saat orang lewat tahu kalau di situ adalah tempat kita dalam membuka usaha las aluminium ini. Kemudian place atau tempat. Kita mencari tempat yang strategis, ya strategis yang bisa dijangkau orang banyak. Kemudian di pinggir jalan. Kenapa di pinggir jalan? Agar semua orang yang lewat atau berpergian kemana saja tahu kalau di situ ada usaha kita. Kemudian mudah ditemukan. Kita tidak mau mencari tempat yang ke pelosok atau masuk gang enggak gitu. Kita mau membuka usaha di pinggir jalan saja, pinggir jalan raya. Kemudian dapat dilihat orang banyak, ya itu. Terakhir, tidak mengganggu orang lain, karena usaha las aluminium ini akan sedikit bising. Kita ada pemotongan bahan, kita las tidak tahu, maka tidak mengganggu orang lain. Selanjutnya operasional. Ada 3 operasional, yaitu pertama proses operasional usaha, kedua kebutuhan operasional, ketiga maintenance atau perbaikan. Pertama, proses operasional usaha. Ada 4, yaitu rencana penjualan, kedua penyediaan bahan, ketiga pengawasan kualitas dari produk dan bahan, keempat customer service.
Selanjutnya, kebutuhan operasional. Pertama, menyediakan bahan baku yang diperlukan agar memperlancar proses operasional atau memperlancar untuk pembuatan produk. Kedua, menyediakan tenaga-tenaga yang terlatih terlebih dahulu. Ya, saya akan memprioritaskan tenaga-tenaga yang terlatih dahulu yang bisa bekerja di tempat saya. Tapi untuk tadi pelajar dan masyarakat sekitar yang ingin bekerja di tempat saya sangat boleh. Namun pertama kali masuk akan dilatih dulu, akan di training dulu agar bisa terlatih dan bisa membuat produk sendiri. Dan ketiga, memberi pelayanan yang baik kepada konsumen agar konsumen tidak lari ke tempat usaha alas aluminium lain. Ya, kita akan memberi pelayanan yang sangat baik kepada konsumen yang ingin membeli produk kita. Selanjutnya, maintenance atau perbaikan. Ya, yang pertama, melakukan perawatan terhadap mesin las agar bisa terus digunakan. Ya, saya akan mengecek atau merawat mesin las setiap hari, atau yang rusak atau yang tidak bisa digunakan, agar keesokan harinya mesin itu bisa digunakan. Atau jika tidak bisa diperbaiki, ya dengan cara lain kita akan membeli mesin yang baru. Kedua, melatih tenaga kerja agar mentaati peraturan tempat kerja dan menjaga keselamatan kerja. Ya, ini yang utama, harus menjaga keselamatan kerja bagi tenaga kerja yang bekerja di usaha ini. Ketiga, menjaga segala aspek di tempat kerja. Ya, aspek kebersihan, keselamatan, dan aspek-aspek dalam tempat kerja harus ditaati atau dijaga. Kemudian untuk keuangan, di sini ada 3 poin keuangan. Ada modal, dana praoperasional, dan dana operasional. Untuk modal, nilai investasi yang harus disediakan kurang lebih sekitar 150 juta. Ya, dan dana praoperasional. Untuk dana praoperasional yang dibutuhkan pertama, perbaikan dan penyewaan tempat, yaitu sekitar 70 juta. Terus peralatan las sekitar 5 juta. Itu peralatan las bukan bukan 5 juta, itu maksudnya sekitar 1 jutaan. Ya sekitar saya membutuhkan 5 buah alat las. Kemudian listrik atau daya, yaitu 1 juta kurang lebih. Keempat, iklan dan promosi 7 juta untuk pembuatan brosur, spanduk, banner itu. Kelima, perlengkapan operasional, yaitu 7 juta. Apa itu perlengkapan operasional? Itu kayak mesin potong, mesin aluminium, gerinda, dan genset. Ketika ada mati lampu, kita bisa menggunakan genset generator dan lain sebagainya. Dan terakhir, bahan baku membutuhkan dana sekitar 10 jutaan. Ya, dan total dana pada dana praoperasional ini adalah kurang lebih 100 juta. Yang terakhir, dana operasional. Dana yang tersisa masuk ke dalam kas sebagai modal utama, yaitu kurang lebih 50 juta dari investasi modal yang disediakan awal tadi. 150 juta dikurangi 100 juta sekitar 50 juta masuk ke dalam kas